Selalu ada indikator manakah yang lebih baik antara berjualan di Lazada atau berjualan di Shopee. Nah, kali ini saya akan membuat komparasi antara Lazada dan juga Shopee berdasarkan 10 indikator yang saya buat berdasarkan analisa di toko saya. Jadi mungkin ini tidak bisa mewakili semuanya, tapi ini hanyalah berdasarkan apa yang saya lihat dan saya rasakan, apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing platform. Yuk bersama-sama kita lihat apa saja 10 indikator tersebut dan siapa yang akhirnya akan menjadi pemenangnya di akhir video nanti. Halo semua, selamat datang di channel Daddy Lim. Kali ini saya membuat komparasi antara Lazada dan Shopee berdasarkan 10 kriteria, 10 indikator yang saya siapkan dan akan saya bandingkan antar kedua platform ini, manakah yang lebih unggul, dan hasilnya kita lihat di akhir video nanti. Oke, kita mulai saja. Yang pertama, kita akan melihat dari sisi user interface atau tampilan awal dari masing-masing platform. Terutama kita melihatnya dari sisi kita sebagai seller. Bagaimana kita menghadapi menu seller centernya antara Lazada dan juga Shopee. Di menu seller center ini saya melihat kedua platform sama-sama cukup lengkap menunya ya. Jadi dari menu promosinya, menu untuk mendapatkan trafficnya, menu untuk meningkatkan konversinya, bagaimana proses ordernya, dan lain sebagainya, cukup mudah diakses. Dan terutama kelebihan di dua marketplace ini ada pada bisnis analisisnya yang mungkin tidak dimiliki kompetitor lain seperti Tokopedia dan juga Bukalapak. Ya, mungkin di sana bisa melihat analisis tapi bukan bisnis analisis secara keseluruhan. Nah, di sini saya membandingkan dari bisnis analisis yang ada di Lazada dan bisnis analisis yang ada di Shopee. Karena kalau teman-teman perhatikan ya, kalau teman-teman ingin mendalami mengembangkan suatu platform bisnis, teman-teman harus mempelajari yang namanya bisnis analisis. Karena dari bisnis analisis ini kita bisa mendapatkan angka-angka yang bisa kita pelajari untuk mengembangkan toko kita ke depannya. Dari pengamatan saya, bisnis analisis Lazada sedikit lebih unggul dibandingkan Shopee. Ya, jadi kalau dinilai mungkin Lazada dapat 60% dan Shopee dapat 40%, karena dari data yang saya pelajari, bisnis analisis Lazada mampu memberikan data yang lebih akurat dan lebih baik dibandingkan dengan Shopee. Nah, apalagi kalau teman-teman mulai ingin mengurutkan data, biasanya kalau di Shopee saya ingin mengurutkan data selalu berantakan dan tidak bisa mendapatkan data yang super akurat seperti kalau saya di Lazada. Yang pertama, berdasarkan user interface dan terutama bisnis analisis, Lazada sedikit unggul dengan poin 6/4. Lalu kita masuk ke indikator kedua. Indikator kedua adalah traffic. Ya, indikator kedua adalah traffic. Tapi saya tidak akan membandingkan traffic dari marketplace-nya, bukan traffic yang masuk ke marketplace, tapi bagaimana fitur-fitur yang ada di Lazada ataupun Shopee itu mampu memberikan efek traffic masuk ke toko kita. Contohnya kalau di Lazada ada fitur naikkan produk, ada feed, last live ya. Kalau di Shopee mungkin ada iklan dan lain sebagainya. Dengan asumsi saya memiliki beberapa toko di Lazada dan beberapa toko di Shopee dengan perlakuan yang sama, dengan harga yang sama, saya lebih mudah mendapatkan traffic di Shopee. Ya, jadi kalau menurut saya untuk mendapatkan traffic yang banyak di Shopee jauh lebih mudah dibanding Lazada. Ini di luar kita membicarakan masalah iklan ya. Jadi saya tidak ngomongin iklan. Dan satu lagi mungkin kelebihan Shopee di sini adalah Shopee punya fitur iklan, sehingga
kita bisa mendapatkan traffic secara instan dengan cepat. Itu kelebihannya yang tidak dimiliki Lazada, karena Lazada kalau ingin mendapatkan traffic itu kita harus menggunakan fitur-fiturnya Lazada seperti yang tadi saya sebutkan, dan juga mungkin kita bermain di strategi flash sale ya untuk menaikkan algoritma. Sebenarnya ini sama aja dengan di Shopee, ada strategi yang sama. Cuma kelebihan di Shopee adalah punya fitur iklan. Selain itu untuk mendapatkan traffic secara organik, saya bilang Shopee lebih mudah ya. Jadi dengan perlakuan yang sama antara beberapa toko saya di Lazada dan Shopee, traffic di Shopee lebih mudah untuk dinaikkan. Oke, di sisi ini gantian Shopee yang menang dengan skor 60-40. Jadi kita masih menemukan angka yang seimbang sampai ke dua posisi ini. Lalu indikator yang ketiga adalah tingkat konversi. Nah, di sini saya melihat dari kedua perbandingan toko ini, Lazada kembali unggul. Dimana kalau kita berjualan di Lazada, itu biasanya nilai konversinya lebih baik. Ya, kalau ini dengan perlakuan di toko saya ya, dengan produk yang sama, harga yang sama, dan strategi yang sama, itu nilai penjualan, konversi penjualan di Lazada lebih baik. Di Lazada mungkin orang yang akan datang ke sana itu sudah lebih mantap untuk berbelanja ya, sudah lebih mantap untuk berbelanja, dan begitu mereka masuk ke toko kita, peluang mereka untuk melakukan pembelian cukup tinggi ya. Sebaliknya kalau di Shopee ini saya perhatikan ada sedikit keunikan. Kalau mereka hendak berbelanja, biasanya mereka lebih mengutamakan chat. Mereka akan bertanya dan melakukan chatting dengan penjual sedetail mungkin, dan kalau misalnya tidak direspon itu mereka nggak jadi beli. Jadi berdasarkan pengalaman saya di Shopee, kalau saya membalas chat maka konversi saya akan cukup tinggi. Sementara kalau saya malas membalas chat seperti di Lazada, malas membalas chat gitu, konversi saya akan mengalami penurunan cukup signifikan. Jadi dengan perlakuan yang sama, dengan balas chat seadanya antara Lazada dan Shopee, tingkat konversi masih jauh lebih baik Lazada dengan skor 55-45 ya. Jadi di sini kita mendapatkan Lazada skornya lebih baik. Dan kemudian saya akan ajak teman-teman untuk melihat indikator berikutnya, yaitu kontennya. Di bagian konten ini kita bisa melihat ya, bagaimana kita mendekorasi produk kita, memberikan deskripsi produk kita, lalu varian-varian, tingkat membuat varian dan lain sebagainya. Di satu sisi Shopee ada keunggulan di teknik variannya, lebih fleksibel, kita bisa bikin varian sendiri. Tapi Lazada punya keunggulan juga di Lorry Kit dan juga Store Builder. Jadi di sini secara keseluruhan kalau saya menilai Lazada memiliki sedikit keunggulan dibanding Shopee dengan skor 55-45 ya. Jadi hingga saat ini sedikit masih diunggulkan Lazada. Jangan khawatir, ini ya buat yang pendukung Shopee jangan khawatir, karena ini baru 4 indikator. Kita ada 10 indikator yang akan saya sharingkan kepada teman-temannya. Yang kelima adalah fitur keuangan ya. Fitur keuangan, di keuangan ini kelebihan dari Lazada adalah kita bisa mendapatkan laporan yang benar-benar rinci. Yes, memang rinci, tapi kalau teman-teman yang mungkin tidak begitu jago di matematika, ini bukan jadi sesuatu yang dibutuhkan, tapi yang menjadi sesuatu yang benar-benar bikin pusing ya. Sementara di Shopee mungkin lebih simple, lebih tertata. Jadi kalau saya sendiri sih pribadi lebih suka melihat laporan keuangan di Shopee ya, nggak ribet ya. Karena saya sudah pusing mikirin bagaimana strategi kita berjualan, udah mau mikirin lagi lihat strategi bagaimana keuangannya dan sebagainya. Aduh pusing ya, lebih enak lihat yang simple-simple aja. Lalu kelebihan lainnya di Shopee adalah kita bisa menarik dana tersebut sewaktu-waktu ke rekening kita. Sementara Lazada, dana tersebut harus terpending, terkumpul selama 1 minggu dulu dan baru dibayarkan minggu depannya. Jadi buat teman-teman yang mungkin dananya cekak atau dananya mepet, tentu Shopee lebih bersahabat. Jadi di sini saya bilang Shopee sedikit lebih unggul dengan skor 55-45. Jadi kembali di sini Lazada kalah. Dan indikator yang keenam adalah proses order.
bagaimana cara memproses ordernya. Di sini kalau proses order secara sistem ini sebetulnya nggak begitu masalah, gampang lah ya. Terus untuk kelebihan pengiriman dan lain sebagainya no problem. Tapi di sini saya melihatnya ada pada sisi waktu. Jadi berapa waktu, limit waktu yang diberikan oleh Lazada maupun Shopee kepada seller untuk memproses order. Saya melihat di sini Shopee hanya memberikan batas waktu 2 hari, dan begitu masuk hari ketiga, kalau kita belum mengirimkan produk tersebut, maka produk tersebut akan order tersebut akan tercancel. Sementara kalau kita berjualan di Lazada, Lazada memberi waktu yang cukup panjang sekali kalau saya bilang. Memang di resminya mereka hanya bilang kita mendapat waktu hingga 6 hari. Tapi kenyataannya saya pernah mencapai 15 hari belum terkirim pun belum di cancel, dan akhirnya saya kelupaan produk tersebut ternyata belum dikirim. Akhirnya saya langsung, loh ini belum dikirim, akhirnya saya kirim pun bisa, walaupun customernya ngomel-ngomel ya, akhirnya memberi rating bintang 3 karena proses pengirimannya sangat lama. Tapi setidaknya sampai 15 hari pun produk tersebut masih bisa kita kirimkan. Coba bayangkan kalau itu di Shopee, hari ketiga udah di cancel sama Shopee ya. Jadi di sini saya bilang Lazada sedikit unggul untuk proses ordernya. Dia memberikan limit waktu yang lebih baik, sehingga saya beri Lazada angka 55 dan Shopee 45. Oke, lalu di berikutnya proses retur. Nah, di sini proses retur sebetulnya saat ini sudah sedikit lebih baik. Lazada sudah sedikit lebih baik, tapi masih baru ya. Jadi saya belum bisa melihat proses retur yang lebih baik dari Lazada. Sementara kalau di Shopee ada komplain dan customer ingin melakukan retur, itu mereka tidak bisa melakukan retur secara sembarangan. Jadi mereka harus masuk ke diskusi dulu, lalu mereka mengajukan retur tersebut, dan kalau permohonan returnya disetujui seller, baru mereka bisa melakukan retur. Jadi tidak bisa sembarangan. Sementara di Lazada memperlakukan customernya benar-benar bagaikan raja. Jadi mereka bisa seenaknya untuk oke, langsung aja retur gitu kan. Kalau dulu seperti itu, tapi sekarang sudah lebih baik. Lazada sudah ada semacam yang namanya kayak pusat resolusinya. Jadi begitu ada customer yang komplain sesuatu kenapa, itu mereka tidak bisa langsung melakukan retur dan harus masuk ke pusat resolusi. Jadi ini Lazada sudah upgrade menjadi lebih baik, tapi karena baru muncul di akhir-akhir ini, beberapa bulan terakhir, jadi saya masih bilang Shopee masih sedikit lebih baik. Jadi saya akan memberi skor untuk Shopee 55, sementara Lazada 45 ya. Oke, yang selanjutnya kalau sudah itu kita yang ke-8, indikator ke-8 adalah metode pembayarannya. Metode pembayaran di sini bukan berarti keuangan kita. Kalau keuangan kita sudah bahas tadi. Metode pembayaran adalah kemudahan yang diberikan masing-masing marketplace kepada calon pembelinya, sehingga mereka merasa nyaman untuk berbelanja di marketplace tersebut. Di sini saya mencatat kedua marketplace sudah cukup seimbang. Jadi mereka sudah memberikan fasilitas COD ya, walaupun COD di Lazada mungkin lebih dominan ya, lebih dominan. Sementara di Shopee mungkin belum semua bisa memanfaatkan fitur COD ini. Kalau ingin memanfaatkan fitur COD ini harus mengaktifkan kalau nggak salah JNT, yang masih terbatas sekali. Mungkin akan berbeda di tiap daerah. Jadi di sini mungkin Lazada sedikit lebih unggul dengan kemudahan fitur COD-nya. Tapi ada kekurangan juga, fitur COD di Lazada gagal kirimnya lebih tinggi dibandingkan di Shopee ya. Selama saya berjualan di Shopee dengan fitur COD, itu angka gagal kirimnya bisa dibilang rendah sekali dibandingkan Lazada yang cukup lebih tinggi. Jadi dari sisi ini ada kelebihan, dari sisi ini ada kekurangan, maka saya akan memberikan mereka angka yang sama, yaitu 50-50 ya. Jadi di Shopee 50 dan di Lazada 50. Ini cukup seimbang. Lalu yang berikutnya adalah program fulfillment. Fulfillment itu apa? Fulfillment itu adalah program yang memberikan kelebihan kepada seller untuk menitipkan produknya di gudangnya Shopee ataupun Lazada, sehingga seller tidak perlu pusing untuk melakukan proses fulfillment atau packaging, pengiriman dan lain sebagainya, karena semuanya diproses oleh Lazada dan Shopee. Jadi
seller hanya cukup menitipkan barangnya di gudang Lazada ataupun Shopee, dan kemudian jika ada order, yang memproses adalah tim dari FBL atau SBS ya, jadi Fulfillment by Lazada atau Shipping by Shopee. Jadi saya bilang di sini mereka masih cukup seimbang, jadi saya akan memberikan skornya lagi 50-50. Dan indikator terakhir adalah seller global. Seller global itu apa? Seller global itu adalah kesempatan kita untuk menjual produk kita di luar Indonesia. Nah, di sini Lazada sudah mulai ini sejak beberapa tahun yang lalu, ya sudah mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu Lazada seller 2 tahunan ya mungkin ya. Seller Lazada sudah bisa menjual produknya tidak hanya di Indonesia, tapi udah mulai ke Malaysia, Thailand, Vietnam, Filipina, dan lain sebagainya. Sementara Shopee sudah mulai, namun baru dimulai beberapa waktu yang lalu ya, masih kurang dari 1 bulan terakhir ini, dan ini pun sepertinya belum terbuka untuk semua seller, hanya beberapa seller terpilih saja. Tapi karena untuk indikator ini tidak begitu signifikan, untuk faktor ini tidak begitu signifikan karena kita lebih banyak fokus ke pasar Indonesia, karena pengalaman saya dari beberapa teman yang menjual ke global pasar, global market, itu penjualan dari sana juga tidak begitu menjanjikan banget ya. Jadi saya pikir ini bukan angka yang signifikan banget untuk kita nilai, jadi saya akan tetap memberikan nilai yang sama buat kedua marketplace, yaitu 50-50. Nah, dari 10 indikator ini saya akan menotalkan semuanya. Dari total angka yang saya dapatkan, hasilnya adalah Lazada mendapatkan poin 505, sementara Shopee mendapatkan poin 495. Ini cuma beda tipis sekali, dan sebetulnya ini adalah penilaian yang saya buat terhadap kedua marketplace. Tapi ini terlepas dari posisi saya sebagai salah satu anggota tim dari salah satu marketplace ya. Jadi saya buat ini terlepas dari posisi saya. Jadi ini saya membuat ini benar-benar netral, dan saya menilai itu berdasarkan indikator-indikator yang ada di toko saya. Jadi mungkin di tokonya teman-teman bisa berbeda, cuma sengaja saya buat di toko saya karena saya memperlakukan toko saya di Lazada dan Shopee dengan strategi yang sama, dengan harga yang sama, dan juga produk yang sama, sehingga semuanya saya berlakukan secara adil, dan ternyata hasilnya adalah saya bisa membandingkan antara Lazada dan Shopee berdasarkan 10 indikator yang tadi saya sebutkan, dan skornya sampai saat ini Lazada menang tipis banget. Ya, sebetulnya ini mungkin bisa seimbang ya, sebetulnya bisa seimbang karena sebetulnya kedua platform ini bersaing dengan cukup ketat, sama-sama didukung dari Cina, satu didukung Tencent dan satunya didukung Alibaba, yang sama-sama memiliki kekuatan finansial dan kekuatan teknologi yang bagus, dan fitur-fiturnya pun mereka akan saling susul. Seperti contoh di fitur yang baru di mana Shopee punya fasilitas live streaming, Lazada nggak mau kalah dengan menyusul juga live streaming ya, sehingga mereka terus mengembangkan fitur-fitur yang mungkin begitu muncul di tetangga sebelah, yang sini pun nggak akan lama, begitu mereka muncul, mereka pun akan memunculkan fitur yang sama dan mirip-mirip ya. Jadi sebetulnya kedua marketplace ini saya bilang cukup seimbang, tinggal bagaimana kalian mau memilihnya, enjoy di mana gitu kan. Kalau saya bilang kalau untuk mendapatkan traffic, strategi di Shopee lebih mudah, tapi kalau ingin meningkatkan konversinya, strategi di Lazada lebih mudah. Nah, tinggal bagaimana kita menjual produknya ya. Kita nggak usah bersaing, nggak usah jelek-jelekin sana, enakan di Lazada, enakan di Shopee. Selama kita bisa mendapatkan rezeki di Lazada, lakukan. Kita dapat rezeki di Shopee, lakukan. Begitupun saya, walaupun posisi saya mewakili, contohnya saya mewakili Lazada, saya juga nggak mau bilang Shopee jelek karena saya dapat banyak penghasilan dari Shopee. Saya juga mendapat penghasilan dari Lazada, Tokopedia, dan juga Bukalapak, dan itu saya sangat mensyukuri itu, dan saya tidak mau menjelek-jelekan mereka semua. Walaupun di sini saya membandingkan itu
berdasarkan apa yang ingin saya compare. Karena ada beberapa temen, kok bagusan mana jualan di Lazada sama jualan di Shopee. Nah ini saya compare ya. Jadi kalau teman-teman targetnya ingin meningkatkan kok trafficnya atau yang lebih mudah jualannya atau ini, dari apa yang tadi saya sampaikan silahkan dianalisa, dipelajari, dan jalani aja. Oke, itu aja mungkin dari saya untuk compare kita hari ini. Mungkin teman-teman ingin menambahin kok compare-nya tentang fitur ininya bagus mana gitu, boleh, nanti kita akan bahas lagi di video-video selanjutnya. Oke, nah buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe ya, gratis kok ya, gratis, selalu nyalain loncengnya. Jadi kalau saya bikin video lagi teman-teman tahu. Nah, depan saya akan bikin video-video. Mungkin beberapa teman ada yang komplain, kok videonya kok Deddy itu terlalu berat. Loh, terlalu berat kenapa? Nah, kita tuh masih pemula, sudah diajak baca data, udah kayak gini strateginya berat-berat nih. Bu, yang ringan-ringan dulu gitu ya. Oke, besok saya akan buatkan video-video yang lebih simple, lebih ringan, lebih mudah dimengerti, dan dengan bahasa-bahasa yang lebih membumi. Ya, sebetulnya saya menggunakan bahasanya sudah bahasa-bahasa yang lebih mudah dimengerti ya, bukan bahasa-bahasa anak e-marketing gitu ya, internet marketing gitu ya. Ya, enggak lah. Oke, mungkin itu aja dari saya. Terima kasih semuanya dan semoga kalian sukses berjualan online dan jadikan bisnis online ini mata pencarian utama dan ubah kehidupan ekonomi kita menjadi lebih baik. Cayo. Sampai jumpa di video selanjutnya.